Baik, teman-teman semuanya, kita mulai ya sambil menunggu teman-teman karena sudah 7.21. Silakan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Pak, terdengar Pak? Oke, terdengar ya suara saya ya? Iya, Iya Pak. Oke, baik. Oke, kita mulai sambil menunggu teman-teman semuanya. Oke, sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Kamis 7 Mei 2026, Alhamdulillah kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai akademisi, yaitu melakukan tugas kita, yaitu tugas belajar, salah satu pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai seorang mahasiswa adalah pengajaran, yaitu pendidikan. Dan eh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap maya di Tuweb 1, khususnya mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aris Arianto. Saya dosen tetap di Universitas Pamulang, tetapi juga menjadi tutor di Universitas Terbuka. Oke, dimanapun teman-teman belajar, dimanapun teman-teman berada, tentunya tidak mengurangi esensi kita, yaitu belajar bersama. Saya tidak ingin mengajarkan, tetapi saya lebih ingin berdiskusi karena siapa tahu teman-teman di sini merupakan seorang praktisi yang pengalamannya mungkin lebih tinggi daripada saya, sehingga kita akan berdiskusi satu sama lain sehingga menambah keilmuan kita khususnya di mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, saya tinggal di Tangerang, oke, Tangerang khususnya Tangerang Kota. Eh, dan saat ini kebetulan saya sedang ada di Bandung untuk tadi sudah saya sampaikan di grup sedang studi juga S3. Alhamdulillah hari ini sidang tertutup gitu. Jadi agak mengubah jadwal nih. Takutnya tadi saya selesainya agak sore gitu. Mau ubah pagi ternyata teman-teman berhalangan kalau pagi gitu. Alhamdulillah tadi setengah 7 sudah sampai di penginapan, ya alhamdulillah kita bisa mulai lebih tepat waktunya. Oke, agar nanti tidak terlalu malam. Oke, di web satu ini tentu sebelum kita berbicara terkait tugas praktek teman-teman, kita nanti akan berdiskusi untuk materi pertemuan satu sampai dengan pertemuan ketiga. Kalau di UT ini adalah sesi satu dengan sampai dengan sesi tiga, yang mana satu sampai dengan sesi tiga akhirnya digabung menjadi satu, yaitu tugas eh, praktek satu, gitu. Oke, eh, ini tiga kelas sekaligus ya. Saya gabung dari tiga kelas sekaligus. Saya ingin absen terlebih dahulu karena saya itu dituntut untuk mengisi absensi kehadiran teman-teman semuanya. Jadi saya berkewajiban untuk memberikan absensi di LMS teman-teman sebagai salah satu syarat untuk lulus di pengajaran ini. Oke, saya akan absen satu persatu. Tolong teman-teman nanti dinyalakan eh, kameranya untuk saya ingin absen satu persatu. Dinyalakan kamera dari satu kelas ke kelas lain. Oke. Saya ingin absen di sebentar.
kelas 125 terlebih dahulu ya. FSA B4205 125 terlebih dahulu ya. Yang saya panggil, tolong nanti dinyalakan kameranya agar saya bisa mencatat sebagai absensi teman-teman semuanya. Oke, sudah ya. Oke, I Gusti ada? I Gusti Ngurah Pranayudya Aditya. Oke, belum hadir ya. Karena ini 3 kelas saya gabung, jadi kalau nggak dipanggil nanti khawatir terlewat. Kalau hanya di foto saja. Oke, belum hadir. Kemudian Anindya Ayu Arsya Suharyadi ada? Oke, tidak ada ya. Amroni. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Amroni, salam sehat selalu. Oke, Amroni tinggal di mana? Saya tinggal di Bandung, Pak. Oke, oke. Frisa. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Frisa. Salam sehat selalu, salam kenal. Ya, makasih, Pak. Oke, Windy Handayani belum hadir. Firman Wahyu Afandi. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Mas Firman. Salam kenal. Tinggal di mana Mas Firman? Saya tinggal di Bandung, Pak. Oke. Ezra Setiawan Putra Sunarto. Ezra. Oke, belum hadir. Laurencia. Laurencia. Belum hadir ya. Oke, belum hadir. Afrilia Asri. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Salam kenal, Afril. Iya, Pak. Oke, tinggal di mana? Tinggal di Medan, Pak. Oke. Kavi Wahidan. Kavi Wahidan. Oke, belum hadir. Ardi Apriansyah. Belum hadir. Fasya Azahra. Oke. Nia Retna Devika. Nia, belum hadir. Jihan Mirtasari. Jihan. Oke. Dimas Arianto Putra. Belum hadir. Yadi Iman Irawan. Hadir, Pak. Yadi ya. Ya, Oke, salam kenal Yadi. Tinggal di mana? sama-sama, Pak. Di Bandung, Pak. Oke, banyak udah Bandung ya. Ya. Yuma Dava Maulana. Yuma, belum hadir. Dina Utami. Oke, belum hadir. Agnia Aviani. Agnia. Oke, belum hadir. Vera Zulaika. Belum hadir. Hamnipa. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu, salam kenal. Tinggal di mana Ya, Hamnipa? Pak. Di Jakarta Timur, Pak. Oke. Ilham Muhammad Gandhi. Ilham. Oke, belum hadir. Irena Anggraini. Hadir, Pak. Oke, salam kenal Irena ya. Tinggal di mana? Ya, Pak. Di Tangerang, Pak. Oke, Tangerang mana? Tangerang Kota. Oke. Muhammad Raihan Darmawan.
Tidak ada. Emruli Marwah Subhan, belum hadir. Muhammad Wahyudi. Ada Pak, Muhammad Ruli hadir Pak. Oke, Muhammad Ruli Marwah ya. Tinggal di mana, Mas? Siap di Bandung Pak. Oke. Banyak ya di Bandung ya ini. Oke, Muhammad Wahyudi belum hadir. Novel Gilang Fajar belum hadir. Selviana, oke, belum hadir. Syaiful Adi Prastya, Hadir Pak, oke, Mas Saiful tinggal di mana? di Banyuwangi Pak. Oke, salam kenal ya Mas. Salam sehat selalu. Ya Pak. Oke. Terakhir Zahria. Zahria belum hadir. Oke. Masih separuhnya belum hadir ya di kelas 125. Saya belum Oke. daftar, Pak. Siapa namanya? Renaldi Sukamdi. Renaldi. Iya, Pak. Kelas berapa? Kelasnya benar, Pak. Saya juga belum, Pak. Dina Utami, Pak. Renaldi. Oke, kelas lain kali nanti ya. Ini baru baru yang 125 ya. Yang belum berarti belum di kelas yang lain. Saya belum, Pak. Kelas berapa? 125. Namanya? Dina Utami. Siapa? Email. Dina Utami. Gina Utami. Ya baru bergabung nih, Pak. Gilang Fajar hadir. Oke, Dina Utami. Oke. Siapa yang belum di kelas ini? Saya, 125. Siapa? Novel Gilang Fajar. Saya Pak, saya. Novel Gilang Fajar. Oke, Mas Novel. Tinggal di mana, Mas? Tinggal di Tegal. Oke. Dinyalakan kameranya ya. Saya nggak mau pulangnya sambil tiduran. Oke, Novel. Siapa lagi? Nia, Pak. Nia siapa? Nia Retna Devika. Nia Retna. Tinggal di mana, Mbak Nia? Kebumen. Kebumen. Oke. Mm-mm. Oke, siapa lagi? Udah ya. Nanti nggak selesai kalau ini. Nanti yang belum, yang baru bergabung nanti screenshot nanti ditambahkan. Oke, saya pindah ke kelas yang lain biar selesai. Nanti kita pembahasannya panjang. Yang kelas 193 ya. Oke, Ridwan Alfarizi. Mas Ridwan. Hadir, Pak. Oke, Mas Ridwan, salam kenal. Tinggal di mana, Mas? Saya di Bogor, Pak. Oke, salam kenal, sehat selalu ya. Oke, Rahmat Kurniawan. Rahmat Kurniawan ada? Oke, tidak ada. Hartina. Hartina. Iya, Pak. Hartina, dinyalakan kameranya ya. Yang mana? Balikpapan, Pak. Oke, terima kasih. Salam kenal Mbak Hartina. Oke, Muhammad Ahlan Noval Fadel. Muhammad Ahlan Noval Fadel belum ada. Nina Anggraini. Hadir, Pak. Nina ya. Oke, dinyalakan kameranya Nina. Ini udah nyala, Pak. Nampak nggak? Oke, terima kasih. Ini Novel kayaknya ada, tapi nggak bersuara Novel ya. Tadi sudah ya tadi ya. Nur Hikmah Wahyu. Hadir Pak. Oke, Nur Hikmah Wahyu nih dinyalakan kameranya di mana? Sudah Pak. Sudah. Oke. Anissa Fajri. Anisra Fajri Lababan. Desta. Hadir Desta. Pak.
Siapa? Desta. Saya, Desta ya? iya. Oke, soalnya ini nggak terlihat. Muhammad Firmansyah. Muhammad Firmansyah. Nggak hadir. Sri Mulyani. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Salam kenal Mbak Sri. Tinggal di mana? Cikarang, Pak. Oke, Cikarang. Renaldi Sukamdi. Hadir, Pak. Mas Re, mana kameranya? Sudah, Pak. Fajri tadi hadir ya, Pak? Oke. Oke, nanti yang kelewat nanti ya. Oke, Mas Renaldi. Eh Kausar Isya. Hadir, Pak. Kausar Hadir. mana? Dinyalakan kameranya. Oke. Ayu Lestari Sagala. Nur Syahnas. Nur Syahnas. Siti Maulida. Siti Maulinda. Hadi Irawan. Fitria Kurniawati. Sabila. Dia, Pak. Sabila Eka. Fitri Kurniawati. Iya. Oke, salam kenal. Tinggal di mana Mbak Fitri? Di Kota Babagus, Sulawesi Utara, Pak. Oke, jauh ya. Oke, Sabila. Gina Nurbela. Pak, Siapa? Gina Nurbela, Pak. Gila, oke. Soalnya kalau nggak nyalakan kamera, nggak terlihat di saya. Kayak Gina Nurbela. Kusnul Khotimah. Agus Prayogi. Alail Riko. Alail Riko. Andi Fadia Arfan. Dedi Septiadi. Gedeon. Zulia. Zulia Rizkia. Milda. Safitri Indraswari. Hadir, Pak. Siapa? Safitri ya? Ya, hadir. Oke, salam kenal Mbak Safitri. Sukses selalu, sehat selalu. Tarima. Tarima. Tidak ada. Trisiswoyo. Belum hadir. Oke, untuk kelas 193 ada yang belum di absen? Oke, cukup ya, tidak ada yang. Pak, Anissa Fajri tadi hadir ya? Anissa Fajri. Kelas berapa? Tadi 193 ya, Pak? Anissa. Tadi saya masih di jalan. Anissa. Kok nggak ada nama kamu? Anissa Fajri Lababan. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Salam kenal. Hati-hati di jalan. Oke, cukup? Nggak ada lagi yang terlewat di 193? Oh, maaf, izin. Siapa? Tadi yang kelas Azahra di kelas 125 itu. Kelas berapa? 125, soalnya tadi mic-nya belum bisa on. Puasa Azhara. Oke. Kelas berapa? 125, Pak. Puasa Azhara Ahnia. Ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, Pak. Oke, sekarang kelas 226 ya. Oke, Rika. Nur Laila Syahida Tina Fadilah. Hadir, Pak. Oke, salam kenal Mbak. Tinggal di mana? Saya dari Semarang, Pak. Oke, Semarang ya. Sukses selalu ya. Oke, Hartanto Arifin. Hartanto Arifin. Nuha Sabita. Hadir, Pak. Nuha ya. Ya. Oke. Nuha Sabita. Tinggal di mana Mbak Nuha? Di
Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Oke, Alfi Sutriat Susma, Hadir, Putri Pak. Elia. Hadir. Hadir, Siapa yang Pak. Alfi ya? Iya, Pak. Alfi mana kameranya? Udah, Pak. Oke, Alfi. Putri Elia. Hadir, Pak. Oke, salam kenal Mbak Putri, tinggal di mana? Dari Lampung, Pak. Salam kenal Oke, juga. saya selalu. Bagas Pitono, Lasiwa, Lasiwa Arbain, Anita, Hadir, Pak. Oke, salam kenal Mbak Anita, tinggal di mana? Jepang, Pak. Di Jepang. Iya. Oke, jauh sekali. Oke, sukses selalu ya. Mana Mbak Anita? Terima kasih. Oke. Oke, Adinda. Oke, belum ada. Lutfi Artika. Hadir, Pak. Oke, salam kenal Mbak Lutfi, tinggal di mana? Di Karawang. Oke, Karawang ya. Oke, Wina Wafiroh, Erliana Rosadi, Anindira, Devana Fauzinisa, Diva Anggraini, M. Randy Ihsani, Putu Yuni Adia Suari. Hadir, Pak. Mbak Putu ya. Oke, dari mana? Dari Bali. Iya, dari Bali, Pak. Oke, salam kenal ya. Kenal, Pak. Oke, ini Putu. Nur Sabrina nggak ada. Kaila Zakia Syarah. Hadir, Pak. Oke, Kaila. Salam kenal, tinggal di mana Mbak Kaila? Di Lampung, Pak. Oke, di Lampung ya. Oke, Dos Maria, Septi Saputri, Dwi Gusmaya Rahayu, Hadir, Sri Pak. Dwi Gusmaya. Hadir, Pak. Oke, terima kasih, salam kenal. Oke, Dwi Gusmaya. Septi tadi belum hadir ya. Sri Murni Saputri. Hadir, Pak. Oke, salam kenal Mbak Sri, Ya, tinggal di mana? tinggal di Batam. Oke, jauh juga ya. Oke, sukses selalu ya. Oke, Cindy Mariska Blesenki, Helua Gadis Meisha Sundi. Hadir, Pak. Helua ya. Iya. Oke, salam kenal Helua ya. Ya, Pak. Kamu dari mana? Dari Aceh? Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Oh, ada cutnya di Iya. tengah. Oke, salam kenal ya. Isma. Hadir, Pak. Oke, Isma. Mana Isma? Oke, salam kenal ya Isma ya. Tinggal di mana? Kalimantan, Pak. Oke, Kalimantan. Oke, Muhammad Yogi Siahaan. Oke, belum hadir. Neta ada. Hadir, Pak. Oke, Mbak Neta, tinggal di mana Mbak? Rali, Pak. Oke, salam kenal ya. Iya, Pak. Oke, Sri Rizky Febriani. Belum hadir. Wildan. Oke, Hadir, baik. Pak. Siapa Wildan? Iya, Pak. Wildan. Oke, dinyalakan kameranya. Oke, Wildan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang belum di absen? Pak, saya belum di absen, Pak. Soalnya tadi ketinggalan kayaknya. Oke, namanya siapa? Erliana, Pak. Kelas berapa?
kelas 226. 226. Erliana Lihat Rosadi kelasnya ya. di mana ya, Pak? Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, Terima kasih, teman-teman, Pak. sudah semua ya di absen ya? Saya Oke, belum, Pak. oke. Saya belum, Siapa Pak. yang belum? Dian, Pak, dari kelas 125. Oke, yang belum, untuk semua ya, yang belum, terutama yang belum. Oke, gini. Eh, ini kameranya nggak kelihatan. Oke, jadi gini teman-teman, biar kita bisa membahas materi bagi yang ketinggalan dan semuanya untuk mengecek ulang kembali, tolong namanya diganti sesuai nama absen dan kelasnya, kemudian masing-masing screenshot di web hari ini, kemudian nanti ketika di absen si di e-learning belum hadir, nanti bisa konfirmasi ke saya kembali agar nanti dirubah menjadi, jadi ada bukti dari teman-teman semuanya. Dan terkhusus yang belum di absen nanti langsung ke grup, di grup kita, tolong Pak, saya tadi kelewat belum di absen, nama saya ini, kelas ini, nanti akan saya perbaiki absennya, gitu ya, biar nanti nggak hanya absensi, karena nggak barengan masuknya, jadi ntar nggak selesai-selesai hanya absensi, gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman kerjasamanya. Oke, teman-teman semuanya bisa, saya kelihatan ya? Oke. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas sedikit materi yang sudah kita pelajari di sesi 1 sampai dengan sesi 3. Kemudian nanti ada waktu kita akan membahas terkait tugasnya. Nah, teman-teman boleh mempresentasikan tugasnya, kurangnya di mana, dan apa perbaikannya gitu. Nanti ketika ingin diperbaiki bisa upload ulang seperti itu. Oke, kalau memang udahlah saya sudah ini aja, itu nggak apa-apa. Nah, masih ada waktu gitu. Nanti akan saya nilai kembali gitu. Oke, karena memang ini diharapkan bisa memberikan masukan, memberikan solusi bagi teman-teman yang memang belum menyelesaikan tugas tutorial 1 gitu. Oke, kita membahas sedikit materi karena kita juga harus mengetahui materinya terlebih dahulu sebelum kita mulai berpraktek. Oke, teman-teman, kita akan membahas terkait materi manajemen pemasaran. Oke, yang terbesit di pikiran teman-teman atau di kepala teman-teman itu ketika kita berbicara pemasaran itu apa? Kira-kira apa? Oke, bagi yang berdiskusi, sharing, terus kemudian aktif, tentu saya akan memberikan tambahan nilai gitu. Tidak hanya berdasarkan tugasnya saja. Walaupun tugasnya kurang baik, tapi kalau teman-teman banyak memberikan masukan, banyak berdiskusi, tentu saya akan memberikan bintang. Nah, bintang-bintang ini nanti akan saya akumulasi untuk menjadi sebuah nilai, menambah nilai. Jadi gini teman-teman ya, untuk lulus itu mudah sebenarnya, asal teman-teman aktif belajar mandiri, aktif mengerjakan tugas yang tentu ditambah dengan nilai UAS-nya. Oke, kami sebagai tutor itu hanya memandu saja gitu. Saya nggak mau gitu. Teman-teman itu sudah capek-capek belajar 1 semester, tetapi nilainya kurang memenuhi syarat gitu. Saya maunya mahasiswa yang saya ampu itu lulus semuanya gitu. Walaupun kita nggak pernah bertemu, paling tidak teman-teman itu pernah menjadi mahasiswa saya. Dan saya nggak mau mahasiswa-mahasiswa yang pernah saya ampu, saya bimbing itu nggak
mempunyai nilai, khususnya mata kuliah saya gitu. Itu yang sangat saya sayangkan. Dari 100 mahasiswa ini di 3 kelas ini, saya maunya lulus semua, khususnya mata kuliah saya gitu. Saya nggak mau teman-teman capek gitu. Nah, di UT ini memang tidak ada yang namanya DO gitu. Teman-teman mau kuliah seumur hidup pun masih tercatat sebagai mahasiswa. Emang teman-teman mau dianggap sebagai mahasiswa abadi gitu? Enggak kan? Teman-teman Tidak. punya target. Teman-teman punya target 4 tahun, yaitu 8 semester untuk jenjang S1. Ini S1 ya, D3. D3 Iya apa Pak, S1? S1. Nah, Satu, Pak. S1 gitu. Maksimal, gitu. Dimaksimalkanlah teman-teman itu punya mimpi, punya motivasi menyelesaikan kuliah S1 itu hanya 8 semester. Oke, kalau di UT nggak tahu ada rekognisi 3,5 semester atau tidak. Paling tidak ya mentok-mentok 8. Nah, sehingga teman-teman setelah S1 punya angan-angan, punya motivasi lagi selain kuliah S1 mau ngapain gitu. Upgrade karirnya di dunia industri dunia usaha atau mau lanjut ke sekolah. Nah, ini yang bisa saya berikan motivasi. Jangan hanya dijadikan sebagai ya sudahlah lulus nggak lulus nanti kan bisa memperbaiki, nggak ada sistem DO gitu. Itu tidak seperti itu. Maunya saya eh, teman-teman itu punya motivasi lulus tepat waktu gitu. Ya, siap ya teman-teman semuanya ya, lulus tepat waktu ya. Ya, siapa? Oke. Eh, Siapa? Ya, jadi teman-teman mau diskusi terkait mata kuliah lain ataupun nanti terkait selagi teman-teman pernah menjadi mahasiswa, saya terbuka saja gitu. Kak, saya dulu pernah diajar di mata kuliah manajemen pemasaran. Saya ingin ngambil konsentrasi pemasaran dan tugas skripsi saya ini. Insya Allah ketika teman-teman mau minta solusi untuk diskusi, saya akan berikan gitu. Karena saya hanya bisa bersedekah ilmu atau bersedekah eh, input atau masukan gitu. Oke, ya mudah-mudahan nanti bermanfaat. Oke, walaupun kita nggak pernah ketemu, walaupun teman-teman kita sebagai mahasiswa di dunia maya gitu, saya tidak menganggap teman-teman hanya dunia maya, tapi ya siapa tahu nanti bisa ketemu di lain waktu lah gitu. Dari ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan mahasiswa UT, siapa tahu nanti masih kita bisa berkumpul dalam kebaikan dan kebahagiaan. Oke ya, oke. Balik lagi ke pertanyaan. Yang terbesit di dalam pikiran teman-teman ketika kita berbicara pemasaran itu apa? Kegiatan mengeluarkan barang atau produk. Jual. Kegiatan atau Strategi perencanaan. Oke, ini ya, Pak, saya namanya ini ingin memberikan pendapat gitu. Jadi saya bisa. Saya Oke, namanya siapa? namanya Nur Hikmah Wahyuni. Yang Oke. saya ketahui tentang Kelas berapa? pemasaran Kelas berapa? 193. Oke, 193. Oke, silakan. Pemasaran yang saya ketahui itu ada proses memperkenalkan, menawarkan produk jasa yang yang baik diminati sama konsumen. Oke, baik. Jawaban sangat bagus. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Saya Pak Oke, siapa namanya? Amroeni dari kelas 125 Pak. Oke, 125. Oke, silakan. Menurut saya sih manajemen pemasaran itu lebih ke strategi perencanaan, seperti dia juga bisa membangun citra merek, terus juga analisa konsumen, terus juga dia kan sebagai pemasarannya, jadi juga bisa mix pemasaran produk gitu Pak. Lebih Oke. ke price-nya, terus tempatnya, terus mau promosinya di platform mana gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Ada yang punya pendapat lain atau ada yang mau menyempurnakan Saya, Pak. atau menambahkan? Oke. Saya, Pak. Mbak Savitri, silakan. Iya, jadi menurut saya manajemen pemasaran itu adalah sebuah proses analisis ya yang pertama, terus ada perencanaan juga. Selain itu ada pengendalian juga. Terus tujuannya itu nggak cuma satu sih. Ada lebih fokus untuk mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan. Jadi itu yang Oke. saya tangkap apa itu Oke, manajemen pemasaran. baik. Jawabannya sangat bagus sekali. Sudah mulai berkembang, sudah Iya. mulai mengerucut gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi?
Oke, oke. Kalau tidak kita cukupkan. Nah, eh, apa pemasaran yang di benak kita? Nah, pemasaran itu jangan hanya disimpulkan menjual. Pemasaran itu jangan hanya disimpulkan sales gitu. Oke, karena apa? Karena pemasaran itu lingkupnya sangat luas. Lingkupnya sangat luas. Oke, tidak hanya sebatas menjual, tidak hanya sebatas sales gitu, memasarkan dan sebagainya. Oke, kalau masih berangan-angan satu pemasaran itu eh, ya dikurangi persepsinya. Karena apa? Karena pemasaran itu proses. Proses menginformasikan itu juga termasuk pemasaran. Proses mengenalkan, proses meneliti, proses menganalisa itu bagian dari pemasaran. Oke. Jadi teman-teman ketika ingin ngambil konsentrasi manajemen pemasaran gitu, oke, teman-teman itu di-create untuk menjadi seorang manajer pemasaran, bukan menjadi staf pemasaran gitu. Bukan yang menjual, bukan yang menyuguhkan produk ke lapangan, tetapi teman-teman diharapkan yang mampu menciptakan sebuah strategi, mampu menciptakan sebuah produk, mampu menghantarkan produk ini agar terima di masyarakat, menginformasikan untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya tidak hanya ke tujuan utama yaitu goalnya bisnis yaitu penjualan. Oke, pemasaran itu banyak sekali tujuannya. Apalagi pemasaran di kita saat ini, meningkatkan brand awareness, meningkatkan engagement, konversi itu termasuk tujuan pemasaran. Oke, jadi peran inti pemasaran itu sangat penting untuk menghubungkan perusahaan dengan para pelanggan, mendorong untuk meningkatkan penjualan, memastikan pertumbuhan jangka panjangnya tadi, agar apa? Agar perusahaan itu growth gitu. Mulai dari mana? Strategi pemasaran yang efektif, mulai dari menciptakan sebuah produk, produk itu yang harus diterima oleh masyarakat, produk itu sesuai dengan yang diinginkan, produk itu bisa bertahan jangka panjang, bukan hanya di tahap perkenalan saja. Nah, tentu produk itu mampu memenuhi kebutuhan. Oke, jadi konsep inti dari pemasaran itu karena ada apa? Konsep inti, konsep dasar dari pemasaran. Kita bisa melakukan kegiatan pemasaran itu dimulai dari karena ada apa? Udah barang, Pak. Karena ada produk yang harus dijual. Oke, Izin karena menjawab, ada Pak. produk. Oke, terus? Kebutuhan, Izin Pak. menjawab, Pak. Ya, Alfredia. Apa, Mbak April? Pak. Kebutuhan, Pak. Faza. Karena ada kebutuhan. Oke, Faza Azhara. Karena ada kebutuhan. Jadi ketika kita ingin menciptakan sebuah produk, memasarkan sebuah produk adalah produk yang memang dibutuhkan. Karena ada kebutuhan tadi. Oke, teman-teman, ketika punya produk, tapi produk itu nggak dibutuhkan, kira-kira akan bertahan lama atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Jadi ketika kita menjadi seorang marketing, harus memahami apa kebutuhan dari si konsumen tadi. Oke. Karena ada kebutuhan, sehingga produk ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Bukan karena ada barang dulu. Karena seorang pemasar itu harus mampu menciptakan barang, menyediakan produk yang dibutuhkan gitu. Kalau kita mengkonsepkan kita punya barang harus dijual gitu. Sedangkan produk itu sudah tidak laku di pasaran. Produk ini sudah bosen. Produk ini sudah banyak dijual. Nah, ini tentu tidak akan bisa bertahan lama. Oke. Tapi kalau kita memahami apa itu kebutuhannya, ya, kalau barang itu masih dibutuhkan, insya Allah barang itu akan laku, akan bertahan di pasaran. Bagaimana barang kita yang kita jual dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, itu tetap dibutuhkan? Ya, perlu adanya strategi nanti gitu. Strateginya apa? Mulai dari strategi pengembangan produk, inovasi, dan lain sebagainya. Kualitas pelayanan. Nah, ini kan akan kita bahas. Nah, kita bahas konsep dasarnya. Oke, setelah kita tahu kebutuhan, konsep inti dari pemasaran yang selanjutnya apa? Permintaan. Sebelum ada permintaan, Keinginan. keinginan. Oke, adanya keinginan. Oke. Kalau si konsumen itu butuh dan ingin,
Nah, jadi kita sebagai pelanggan harus apa? Menyediakan. Menyediakan, memenuhi, Teman. melakukan penawaran gitu. Nah, tetapi sebelum ada penawaran harus ada permintaan dulu. Nah, konsep inti yang kedua yaitu keinginan. Nah, saat ini rata-rata konsumen itu selain karena kebutuhan membeli produk itu karena apa? Keinginan. Keinginan. Rata-rata yang membeli produk itu bukan karena kebutuhan primer, tetapi Betul. karena keinginan. Contohnya, teman-teman kalau mau berkomunikasi membutuhkan apa? Handphone. Handphone. Hanya sekedar handphone untuk kebutuhan komunikasi. Tetapi kadang si konsumen kan maunya keinginan. Handphone yang bagaimana? Handphone yang bisa apa? Handphone yang memenuhi foto bagus, kameranya jelas, Up to memorinya date. banyak. Nah, itu timbullah keinginan. Yang sudah punya handphone 1, ingin handphone 2. Yang sudah punya handphone 2, pengen yang lain dan sebagainya. Nah, inilah keinginan. Kita juga harus paham, yang diinginkan oleh si konsumen itu yang bagaimana. Oke. Butuh, kemudian ingin yang seperti ini. Nah, baru keinginan ini diminta oleh si pedagang, yaitu dengan cara Permintaan. timbullah permintaan. Nah, baru tugas kita yaitu melakukan Pemasaran. penawaran. Oh, penawaran ya, Pak. Penawaran untuk memenuhi permintaan dari keinginan dan kebutuhan tadi. Nah, ini adalah konsep pemasaran. Jadi, ketika kita ingin menjadi pemasar yang handal, marketing yang bagus, harus paham dulu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, baru nanti kita belajar strategi-strategi pemasarannya. Oke, jadi kita nggak punya barang, jadi harus menciptakan barang, menciptakan strategi, membuat produk yang diinginkan. Kalau sudah produk kita nggak laku, punya strategi yang lain. Nah, pertama nanti makanya teman-teman akan berkaitan di tugas pertama. Nah, sebagai seorang analisis gitu, analisa. Oke. Menganalisa apa? Menganalisa pasar. Yang dianalisa apa kira-kira? Kalau kita mau menciptakan produk, yang dianalisa apa? Peminatnya, Pak. Kebutuhan, Pak. Kebutuhan pasar, Pak. Nah, kebutuhan. Jadi konsumen tadi, kita analisa konsumennya. Konsumennya mau apa? Seperti apa? Preferensi konsumennya seperti apa? Nah, itu analisa pasar. Analisa pasar yang pertama yaitu analisa si konsumen. Kita analisa konsumennya. Maunya konsumen itu berapa? Nah, kita di pertemuan 1, 2, 3 sudah ngomongin perilaku konsumen, analisa konsumen STP belum? Belum. Oke, segmentasi, targeting, dan positioning. Sudah kali, pertemuan ketiga, sesi 3. Oh iya. Ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Itu masuk ke dalam analisa konsumen. Gitu. Kita mau konsumen yang mana? Segmentasi berdasarkan demografi, umurnya berapa, gitu. Pendidikannya apa, pekerjaannya apa, gitu. Itu namanya demografi. Nah, itu analisa konsumen. Nah, selain yang dianalisis analisa konsumen, analisa apa? Segmentasi pasar. Nah, iya, tadi analisa konsumen, terus analisanya apa lagi? Target segmentasi pasar. Ya, segmentasi pasar itu masuknya ke analisis konsumen. Oh, Nah, selain konsumen yang kita analisis apa? kompetitor. Kompetitor. Nah, kita juga harus menganalisa kompetitor. Kompetitor kita itu jual apa, harga berapa, bagaimana, di mana, dan lain sebagainya. Oke, biasanya yang dianalisa kompetitor itu apa? Kurang sama kelebihannya, Pak. Opportunity. Harga. Oke. Harga, Pak. Harga, Opportunity, Pak. kualitas, dan sebagainya. Nah, biasanya yang kita analisis adalah analisis yang paling sering kita gunakan, analisis SWOT. SWOT. SWOT,
strength, weakness, Yes. opportunity, dan threat, ancaman. Nah, kelebihan si konsumen itu apa, kekurangannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Oke, jadi ketika kita paham kekuatannya apa, nah kita cari kekuatannya itu yang kita harus ikuti, tetapi harus di-upgrade, amati, tiru, dan modifikasi. Iya. Oke. Peluangnya apa? Peluangnya si kompetitor ini. Nah, kemudian peluangnya ini harus kita jadikan sebagai strategi kita. Jangan sampai peluang yang akan diambil ini duluan gitu. Oke, ancaman itu yang akan kita jadikan sebagai kelebihan dari kita gitu. Dan satu lagi kelemahan sama gitu, yang akan jadikan kekuatan dari kita. Kita juga harus menganalisa diri kita sendiri, perusahaan kita melalui analis kekuatan kita apa, kekurangannya apa, dan sebagainya. Oke, ini kita rangkum ya dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, biar kita langsung bisa menganalisa tugas teman-teman. Oke, ini fungsi inti dari pemasaran dan bisnis, teman-teman bisa dibaca dari modulnya, mulai dari melakukan riset, menganalisa data pelanggan. Nah, ini menganalisa data pelanggan tadi, termasuk riset analisa pasar tadi. Apa yang dianalisa? Perilaku pelanggan. Oke. Kalau saat ini memang kita sudah beralih ke perilaku pelanggan secara digital. Oke. Perilaku pelanggan secara digital itu kapan dia beli, belinya di mana, dengan cara apa, kemudian belinya berapa kali seminggu, pembayaran dengan cara apa. Nah, itu namanya perilaku secara digital. Sekarang kita sudah beralih ke yang dianalisa tren pasar. Yang sedang tren itu apa? Oke, jualan online. Yang dijual apa? Dan landscape persaingan. Ini terus analisa pasar tadi. Oke. Yang selanjutnya yaitu menganalisa data pelanggan. Oke. Nah, menganalisa data pelanggan saat ini memang sudah berpindah dengan digital. Kalau dulu kita melakukan analisa pelanggan itu harus datang ke rumah, datang ke pasar, datang ke masyarakat. Dia butuh apa gitu. Maunya barang yang seperti apa. Tetapi ini zamannya sudah digital, ketika kita menganalisa data pelanggan, cukup mengamati, misalnya kita punya data melalui media sosialnya. Oh, media sosialnya ini. Yang dilihat atau di-follow ini barang-barang ini. Dia sukanya ini. Nah, sering belanja melalui ini. Oke. Kalau melalui video tayangannya yang dilihat ini. Kemudian kita sebagai seorang marketing atau digital marketing, tahu algoritmanya yang dilihat si konsumen ini apa. Nah, ini sekarang lebih mudah. Menganalisa data pelanggan bisa dengan menggunakan data digital tadi. Oke, kita langsung ya, karena pengembangan manajemen produk, menjelaskan pengembangan produk, misalkan produk kita masih relevan dengan kebutuhan si pelanggan atau tidak. Nah, sesuai dengan permintaan pasar atau tidak. Nah, inovasi produknya ketinggalan zaman atau tidak. Nah, ini yang akan menjadi dasar teman-teman melakukan pengembangan produk. Sampai dengan mengelola siklus hidup produk. Oke, langsung ini 3 sesi, jadi kita bahas siklus hidup produk. Ada produk kita itu dalam tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap pendewasaan, tahap decline atau penurunan. Nah, ini di siklus hidup produk. Oke, teman-teman sudah belajar ini. Oke, sampai dengan bagaimana kita mempromosikan, mengkomunikasikan dengan baik. Oke, sekarang alat promosi sudah sangat canggih dengan media sosial, dengan web, dengan email marketing, dengan SEO, SEM, dan lain sebagainya. Oke, ini pengantar terlebih dahulu ya. Ini menciptakan nilai kualitas dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya nanti kita akan rangkum menjadi tugas teman-teman semuanya. Nah, saatnya kita akan membahas tugas, karena ini saya hanya mengulang konsep dasarnya dulu. Oke, tugas pertama teman-teman adalah menganalisa Skala kecil. market, menganalisa UMKM kecil. Oke, ada yang mau mempresentasikan? Kalau ada, langsung saya koreksi, langsung saya nilai gitu. Kalau tidak,
saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait tugasnya. Walaupun teman-teman sudah sudah membuat tugas, teman-teman. Oke, saya ingin share terlebih dahulu tugas teman-teman. Oke. Oke, ini adalah tugas teman-teman. Oke, saya ingin memberikan gambaran bagi yang belum. Oke, tugasnya sudah saya bikin semudah mungkin, gitu. Karena saya tanyakan ke Prodi, Bu, Pak, ke adminnya, untuk tugas manajemen pemasaran praktek ini ada template-nya nggak gitu? Nggak ada, diserahkan kepada tutornya. Alhamdulillah dikasih kesempatan atau dikasih leluasa untuk memberikan template. Oke, yang kelas saya ampuh ada 3 kelas ini untuk memudahkan dan biar seragam, saya sudah membuatkan template gitu. Biasanya setiap dosen itu berbeda-beda. Kadang memberikan template, kadang tidak. Jadi nanti hasilnya akan sangat berantakan dan berbeda-beda pula. Oke, makanya di grup ataupun di LMS saya sudah sampaikan ini template-nya biar seragam, biar teman-teman lebih enak, lebih rapi. Oke, nah setelah menyelesaikan tugas praktek yang pertama ini, teman-teman diharapkan mampu mempraktekkan, membuat konsep pasar atau sebuah bisnis skala kecil terlebih dahulu. Nah, sampai dengan menghitung biaya yang akan digunakan dalam konsep pemasaran tersebut. Dan hasilnya, oke, lebih kerennya adalah membuat marketing plan gitu. Oke, lebih kerennya. Nah, jadi apa indikator yang akan dinilai? Tentu teman-teman harus mampu menyusun konsep pemasaran pada bisnis kecil ini dengan menghitung biaya dengan lengkap, jelas, akurat berdasarkan analisa teman-teman semuanya. Oke. Nah, teman-teman, kalau mau menjadi seorang manajer marketing, itu tidak orientasi menjual, tetapi yang membuat strategi, yang membuat analisa, yang membuat konsep. Oke, jadi bukan menjual. Oke, banyak mahasiswa saya yang saya ajar juga suka gitu. Pak, saya orangnya introvert. Pak, saya nggak pandai berbicara. Public speaking saya lemah. Saya nggak bisa jadi seorang marketing karena saya nggak berani tampil di umum. Saya nggak bisa berkata-kata. Saya tidak bisa mengkomunikasikan produk saya. Oke, nah kalau yang masih berpikiran seperti itu, berarti teman-teman di pikirannya baru menjadi seorang sales, gitu. Karena sales itu menjual. Oke, teman-teman harus bisa membedakan antara marketing dan sales. Kira-kira bedanya apa? Oke, tadi sudah saya sampaikan. Kalau sales itu orientasi menjual. Yang penting produk terjual habis, tidak berbicara strategi jangka panjang. Kalau teman-teman nanti dikret menjadi seorang marketing, yaitu yang membuat strategi, yang membuat konsep, yang menganalisa, dan lain sebagainya. Oke, sehingga tidak perlu pandai berbicara, tetapi pandai menganalisa, pandai membuat strategi. Gitu. Oke, nah tugasnya adalah membuat konsep pemasaran untuk bisnis skala kecil dan pengukurannya. Nah, teman-teman diminta untuk merancang konsep pemasaran ini dengan baik. Oke, tujuannya adalah agar teman-teman mampu mengembangkan pemahaman teman-teman semuanya tentang strategi pemasaran yang efektif dengan menerapkan teori-teori
yang telah teman-teman pelajari di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Oke, langkah pertama, teman-teman pilih bisnis apa yang ada di sekitaran. Oke. Kalau teman-teman kemarin ada yang tanya, Pak, ini boleh nggak produk yang baru mau berdiri? Oke, boleh saja. Oke, berarti teman-teman punya marketing plan. Gitu. Teman-teman ingin membuat sebuah usaha baru, berwirausaha, menjadi seorang entrepreneur. Boleh. Oke, pilih sebuah bisnis skala kecil yang teman-teman minati, bisa berupa makanan, kerajinan tangan, layanan jasa, jasa barbershop, atau jasa refleksi, atau jasa apa namanya pendidikan privat, atau jasa yang sekarang tren itu bersih-bersih atau home care. Nah, itu bisa. Oke, itu namanya jasa. Oke. Pertama, setelah kita pemilih bisnisnya adalah kita menganalisa pasar. Lakukan analisa pasar untuk bisnis dengan pertama adalah targetnya. Oke, sebelum kita menentukan target, nah, tentu kita harus paham dulu produk kita itu segmentasinya kemana, gitu. Nah, segmentasi itu apa? Kalau berbicara segmentasi, oke, siapa yang mau memberikan masukan atau pendapat? Segmentasi itu apa? Yuk, kalau bisa saya kasih bintang 5. Apa? Oke, nggak ada yang nyalain kamera. Oke. Yang nyalain kamera. Oke, Afrilia Asri, apa? Fril. Segmentasi apa? Mas Yadi. Mas Yadi apa, Yadi? Eh, bagi saya segmentasi itu lebih ke mengkelompokkan gitu, Pak. Oke. Jadi kelompokan ya dikelompokkan antara apa dengan apa gitu. Oke. Izin Segmen. menjawab Caranya sih Segmentasi gitu. Bapak. adalah mengelompokkan. Oke, Izin Mas menjawab Yadi. Bapak. Oke, Nina, silakan, Mbak Nina. Ya. Menurut saya, segmentasi adalah proses pengelompokan pasar berdasarkan eh, berdasarkan beberapa kualifikasi seperti berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kepentingan konsumen, berdasarkan pasar yang ruang lingkup pasar yang di sekitar konsumen seperti itu, Pak. Oke, baik. Nina, kamu kelas berapa? Saya Kelas kelas berapa? 193. 193. Mas Yadi tadi kelas berapa? 125, Pak. 125. Oke. Jadi, ada yang punya pendapat lain selain Mas Izin Yadi, selain menambahkan, Mbak Pak. Nina? Oke, Izin Safitri. menambahkan. Oke, Oke, Safitri. segmen pasar sendiri itu adalah kelompok konsumen yang memiliki karakteristik ya, seperti Mm-mm. bisa kelompoknya demografis, geografis, Mm-mm. kebutuhan, terus perilaku Mm-mm. konsumen juga termasuk dalam Oke, segmen pasar. baik. Sudah terjawab ya. Oke, jadi segmentasi itu adalah proses membagi-bagi pasar yang sangat lebar tadi, sangat luas, menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, lebih homogen, yang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang hampir sama tadi, hampir homogen. Berdasarkan demografi, usia yang kita tuju berapa? Berdasarkan jenis kelamin siapa? Berdasarkan pekerjaannya apa? Berdasarkan eh, pendidikan apa? Oke, itu baru demografi. Oke, berdasarkan geografi. Oke, yang akan kita tuju nanti itu adalah siapa, di mana, gitu. Perkotaan, pedesaan, pegunungan, perumahan, wilayah kampus, atau wilayah pasar. Nah, ini berdasarkan geografi. Atau berdasarkan psikografi, gaya hidup, atau berdasarkan perilaku. Oke, ini baru segmentasi berdasarkan 4 kriteria tadi. Oke, sehingga ketika kita bisa mengsegmentasikan menjadi kelompok yang lebih kecil,
Jadi kita hanya memenuhi berdasarkan segmentasi tadi. Tidak semua pasar yang sangat luas tadi kita penuhi. Nah, itu proses segmentasi. Baru dari segmentasi tadi kita pilih yang namanya targeting. Oke, jadi targeting apa? Targeting. Oke, apa targeting kira-kira? Ukuran yang ingin dicapai, Pak. Oke, bagus, tapi kurang tepat. Targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi, Pak. Evaluasi apa? Putri ya? Segmen pasar potensial. Putri atau Frisa? Ya, Frisa. Angelia. Kelas berapa Frisa? 125, Pak. 125. Oke. Jadi apa? Targeting? Proses mengevaluasi dan memilih segmen pasar yang potensial. Oke, baik. Jadi targeting adalah memilih yang kelompok yang tadi, segmentasi yang kita kelompok-kelompokkan tadi, memilih mana segmentasi yang paling potensial gitu. Oke, jadi targeting adalah memilih segmen mana yang paling potensial yang akan kita jadikan sebagai target utama. Oke, siapa pelanggan ideal kita? Berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, minat, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kita analisis adalah siapa target pasar kita tadi. Oke, yang pertama yang kita analisis. Yang kedua yaitu kompetisi, kompetitor tadi. Nah, kita tadi sudah bahas tuh di depan tuh, kompetitor. Siapa pesaing utama kita? Nah, jadi ada pesaing utama, kompetitor langsung, dan ada kompetitor tidak langsung. Oke. Apa yang maksud dengan kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung? Kira-kira apa? Saya, Pak. Siapa? Pak. Ya, siapa? Kompetitor langsung itu menjual produk yang mirip dan menyasar pelanggannya. Kemudian yang tidak langsung itu produk yang berbeda, tapi tetap memenuhi kebutuhan yang sama. Oke, baik. Terima kasih, Her Hartina. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Oke, cukup berarti ya. Oke, pendapat Hartina sudah cukup bagus. Hartina. Oke, jadi kompetitor langsung adalah kompetitor yang menjual produk sama dengan kita. Oke, kalau kita menjual nasi goreng, berarti kompetitor utama kita apa? Pedagang nasi goreng. Pedagang nasi goreng. Oke, berarti kompetitor tidak langsungnya siapa? Siapa? Kompetitor tidak langsung. Tadi sudah disampaikan oleh Hartina adalah pedagang yang makanan yang lain. pedagang Yang berbeda. Produk pengganti gitu. Produk pengganti yang menjual produk pengganti. Oke, berarti bisa apa? Bisa nasi uduk, Pecel lele. nasi padang dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita analisis kompetitor. Ketika kita mau membuat sebuah produk, kompetitor utama siapa, kompetitor tidak langsungnya siapa. Oke, di situ ada atau tidak. Oke, jadi bisa saja ketika kita menjual nasi goreng, tadi mau dari rumah kepengen makan nasi goreng, tetapi di jalan ada kompetitor tidak langsungnya, ada tukang somai lewat, nggak jadi deh makan nasi goreng. Nah, ini juga harus kita kompetitor. Kok kenapa tadi mau makan nasi goreng tetapi langsung tiba-tiba memilih somai? Ya, harus kita analisa gitu. Oke. Yang kita analisa yaitu tren pasar. Apa tren terkini yang mempengaruhi industri ini? Saat ini trennya adalah kopi misalkan. Kopi kekinian, walaupun agak kopi itu naik tinggi gitu. Tetapi saat ini trennya masih bagus gitu. Mulai dari teman-teman kenal kopi tuku nggak? Kenal, Pak. Apa? Kenal, Pak. Kenal ya. Kopi tuku itu adalah produk
mahasiswa dari tugas kuliah. Oke, tuku itu kepanjangan adalah tugas kuliah. Nah, jadi teman-teman kalau dikasih tugas itu jangan ngeluh, gitu. Karena tugas itu adalah buat diri kita sendiri untuk mengukur saya sudah bisa apa gitu. Oke, nah kopi tuku itu berasal dari tugas kuliah yang ya tahu sendirilah kompetitor kampus-kampus yang lebih tinggi, kampus eh, Rasmut lah, UPH lah gitu. Itu kan tugasnya adalah membuat sebuah usaha. Nah, salah satu adalah tuku. Tuku itu adalah tugas kuliah yang saat ini sedang booming. Nah, kenapa dia punya ide untuk membuat kopi tuku ya? Karena ada tren pasar tadi gitu. Waktu itu tren pasarnya adalah kopi gitu. Sudah ada sebelumnya kopi kenangan, kopi janji jiwa, terus ada apa Fore, ada apa lagi yang sudah Coffee lama-lama Indomaret, mati. Pak. Ya, Indomaret apa Poin, namanya? poin kopi. Poin. Poin Nah, kopi. itu yang udah lama-lama gitu. Ada yang sudah meninggal. Contohnya apa? Yang dulu barengan Janji Jiwa yang sudah collab apa? Lain hati kak Pak, kopi lain hati. Ya, nah Janji Hati atau apa itu? Kopi lain hati. Kan Janji lain jiwa. hati sudah nggak ada. Terus kemarin Janji Jiwa ya masih ada tapi agak redup. Terus kompetitor itu yang minum atau apa itu. Nah, itu kan sudah tenggelam gitu. Nah, kemudian muncul tetapi masih ada tren kopi kekinian, ada kopi tuku gitu. Nah, ini tren pasar kita itu juga harus kita analisa untuk mempengaruhi industri ini masih berapa lama, masih bisa bertahan atau tidak, seperti itu. Oke, ini yang kita analisa adalah pasar, target pasar, kompetisi, tren pasar, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan strategi pemasaran. Oke, rancang strategi yang mencangkup positioning. Apa yang dimaksud dengan positioning itu? Kira-kira apa? Positioning. Kalau ada di benak teman-teman. Citra produk, Pak. Oke, Cara Ridwan Alfarizi. Oke, Ridwan Alfarizi. Kelas berapa Ridwan? 193, Pak. Oke, Ridwan Alfarizi. Tadi apa? Citra. Citra, Oke. Pak. Oke, boleh. Ada di dalamnya. Oke, apa lagi? Positioning. Strategi Strategi pemasaran. bagaimana agar kita dikenal oleh pelanggan. Oke, agar dikenal. Oke, kurang kurang spesifik. Kalau agar dikenal itu berarti ke brand awareness. Oke, brand awareness. Oke, setelah brand awareness barulah ke positioning tadi gitu. Oke, apa lebih spesifiknya? Membangun citra, Pak. Oke, membangun citra. Lebih Sama mudah dengan diingat, Pak. Ridwan tadi. Apa? Untuk lebih mudah diingat, dipilih, dan memiliki keunggulan. Oke, Anissa Fajri. Anissa Fajri 125. Izin Oke. menjawab, Bapak. Ya, silakan Nina. Positioning mungkin ke penempatan target pasar kita. Kayak kita ingin memasarkan produk kita itu di tempat yang bagaimana. Kayak misalnya coffee shop. Kita pengen buka coffee shop. Pasti kita menempatkan tempat-tempat yang sekiranya strategis gitu. Misalnya di pusat kota atau di pusat perbelanjaan. Karena kalau semisal kalau kita menempatkan bisnis kita di tempat-tempat yang sepi, itu kita bisa melihat pasar. Ada kemungkinan produk kita akan ditoleh atau akan naik atau bagaimana gitu, Pak. Mungkin Oke. itu untuk Oke, positioning. terima kasih Mbak Nina. Oke, ada yang setuju dengan pendapat Mbak Nina atau punya jawaban lain? Saya, Pak. Oke, Jihan Mirtasari 125. Jihan. Oke, silakan Mbak Jihan. Menurut saya positioning itu lebih ke membangun branding merek sih, Pak. Jadi biar terlihat unik dari yang lain. Oke, Itu terima kasih. Terima kasih. Oke, hampir hampir spesifik. Oke, tadi ada Anissa, ada Mbak Nina, terus Ridwan. Ada lagi?
Nah, teman-teman, ketika saya ingin minum air mineral gitu. Nah, teman-teman ingatnya apa? Aqua. Aqua. Aqua, Pak. Nah, aqua gitu. Ketika saya ingin minum air mineral tetapi yang ada manis-manisnya. Mineral. Nah, itu adalah salah satu contoh positioning. Positioning ini adalah bagaimana kita dapat memposisikan produk kita itu agar selalu diingat oleh konsumen. Ketika kita mau ini, itu ingatnya ini gitu. Nah, itu namanya positioning. Oke, bagaimana memposisikan produk kita itu agar selalu ada di pikiran, ada di benak si konsumen. Dengan cara apa? Gitu. Nah, salah satunya adalah dengan unique selling point tadi gitu, keunikan. Oke, jadi itu. Oke, tadi Mbak Jihan, Mbak Nina apa Jihan tadi? Mbak Jihan menyampaikan eh, tempatnya di mana gitu. Nah, itu nanti masuknya ke strategi pemasaran yang 4P, yaitu place, ke saluran distribusi. Tempatnya cocok enggak? Bagaimana agar produk itu sampai ke tangan konsumen? Toko online, offline, itu namanya place. Nah, posisi. Posisi di sini bukan posisi tempatnya strategis atau tidak gitu, bukan. Oke, itu nanti masuknya ke strategi place gitu. Nah, jadi positioning ini bagaimana strategi menciptakan produk kita itu agar selalu diingat oleh si konsumen. Contohnya tadi aqua dan air le mineral selalu ada di benak si konsumen. Nah, contohnya teman-teman ke warung gitu, mau beli air mineral atau mau beli aqua lah gitu, aqua. Oke, tapi warung itu nggak ada aqua, dikasihlah air lain gitu. Nah, ya karena di toko itu beranggapan bahwa aqua sama air lain itu sama-sama aqua gitu. Bahkan yang bukan aqua itu orang-orang dulu gitu, orang-orang lain itu selalulah aqua gitu. Padahal yang diminum bukan aqua. Ya. Beliin aqua dong gitu. Nah, nanti di warung dikasihnya merek lain. Nah, berarti memang aqua ini selalu ada di benak si konsumen gitu. Oke. Nah, rancangan strategi selanjutnya setelah positioning baru kita meningkatkan unique selling point-nya, unique selling proportion-nya. Apa yang membedakan produk kita itu dengan produk kompetitor? Unique selling-nya di mana? Oke, Aqua sama Le Mineral punya unique selling masing-masing. Yang satu ada manis-manisnya, yang satu mempunyai botol kemasan yang sekali pakai, yang satu air dari pegunungan asli, yang satu yang benar-benar pure mineral adalah aqua. Nah, ini punya unique selling masing-masing. Nah, jadi teman-teman ketika mau menganalisa pasar, unique selling dari produk kita itu apa gitu, yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang mampu membedakan produk kita dengan produk kompetitor. Nah, itu namanya unique selling. Ada unique selling, ada point of parity, ada point of different gitu. Point of parity itu sama-sama produk sabun, nah, sabun kesehatan, tapi satunya membunuh kuman, satunya melawan bakteri, melindungi gitu. Nah, tapi satu contoh Lifebuoy sama Dettol. Nah, point of parity-nya sama-sama sabun kesehatan anti kuman, tapi point of difference-nya apa gitu. Nah, satu sama lain punya perbedaan yang berbeda. Itu namanya unique selling point. Yang satu punya point of parity, yang satu punya point of different gitu. POP dan POD. Nah, ini unique selling point. Oke, kita percepat. Nah, strategi selanjutnya yaitu 4P. Nah, kalau pemasarannya produk, teman-teman berbicara ke 4P. Tapi kalau teman-teman yang produknya jasa, minimal harus ada 7P. Oke, 4P itu apa? Product, price, place, promotion. Itu minimal. Menurut teori Kotler, Armstrong, Ciptono, itu produk barang minimal ada 4P. Tapi kalau produknya jasa, minimal harus ada 7P. 7P ditambah dari 4 ini, apa?
People, proses, People, proses, proses, physical Physical evidence, evidence, terus, sama promotion, nah, promosi. promosi kan oh tadi. iya, product, Apa? price, promotion, people, process, physical evidence, Nah, oke. sama Jadi, Price, place, promotion, people, process, physical events. physical evidence. Oke. Jadi Evidence. tambahannya 3. Dari produk, price, place, promotion ditambah 3. Proses, terus people, dan People sama physical physical. evidence. Oke. People itu SDM-nya, proses itu bagaimana produk ini agar bisa sampai ke tangan konsumen dengan baik karena jasa. Oke. Physical evidence adalah bagaimana kekuatan fisik untuk menunjang produk jasa tadi. Misalkan rumah sakit berarti ada physical evidence-nya, ada peralatan, ada eh, ruang rawat inap, nah itu namanya physical evidence. Kalau barbershop misalkan, physical evidence yaitu ya ada tempatnya, ada peralatannya, ada perlengkapannya untuk menghantarkan proses jasa tadi. Tuh. Oke. Yang keempat adalah rencana implementasi. Buat rencana implementasi yang mencangkup jadwal atau timeline untuk melaksanakan strategi pemasaran. Oke, kalau teman-teman produknya itu adalah produk baru di tahap perkenalan, artinya berarti jadwal untuk memperkenalkan itu apa, kapan, launching di pasaran itu kapan, gitu. Oke, itu namanya timeline untuk melaksanakan strategi pemasaran. Termasuk kapan mau promosi, termasuk kapan mau iklan, dan lain sebagainya. Oke. Rencana implementasi yang kedua yaitu anggaran. Estimasi biaya yang diperlukan untuk setiap aktivitas pemasaran itu apa? Nah, aktivitas pemasaran itu kan banyak. Nah, promosi, apa? Kenapa, biaya Faisal? iklan, Pak. Ya, iya. Biaya iklan, biaya promosi. Iklan sama promosi beda atau sama? Beda, Pak. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau iklan, kita bayar ke marketplace atau ke platform. Terus? Kalau promosi, kita yang mendeskripsikan keunggulan produk. Oke, Frisa Anjeli ya. Oke, 125. Oke, ada yang punya pendapat lain, Nur Hikmah apa? Oke, siapa nih? Desta? Amroni? Kalau promosi itu dia buat jangka pendek, Pak. Kalau iklan itu dia untuk advertising ke kayak kita misalkan iklan di Instagram Ads, TikTok Ads, Marketplace. Oke, terus punya pendapat lain? Lebih singkatnya izin jawab, Pak. Oke, Zulia. Oke, silakan Zulia. Lebih singkatnya kalau promosi itu strategi besar, iklan itu bagian dari promosi. Lebih spesifik dan ada bayar kayak ads dan lain-lain. Oke, Zulia Rizkia hampir mendekati sempurna. Nah, kelas berapa Zulia? Nah ini Pak, saya lagi bingung kelasnya saya di mana ya Pak? Ya kamu masuk ke LMS kemana kelasnya? Aku kan tadi Apa? Lihat di dashboard aja. Ya, di dashboard kelas kamu Tadi itu udah dikasih tahu kok contohnya, Kak. iya aku kan pakai handphone ya Kak, ini nggak ketemu. Ada Kak ditutup. Kamu kalau masuk e-learning-nya, Kak. di Earning Aku keluar dulu ya. Zulia Rizkia itu kelas 193. Maaf ya Pak. Oke. 193. Oke. Nah, ada yang punya pendapat lain?
Kayak Pak. Oh, izin menambahkan kalau iklan itu dia buat brand awareness juga bisa kan ya? Hmm. Oke. Oh, Oke. Pak, saya mau Hmm. Siapa? Nur Hikmah. Kalau mungkin kalau iklan itu dia kalau iklan menarik itu peminat. Kalau kegiatan apa tadi memperkenalkan produk, promosi itu promosi itu eh, untuk menarik minat konsumen agar membeli produk, misalnya kayak ada Baik. diskon. merangsang orang untuk segera membeli produk itu gitu. Oke, Hartini dan oke, oke kan teman-teman mulai mulai tergugah untuk memberikan masukan kayak udah sangat aktif sekali. Kayak pertanyaan jawaban teman-teman, pernyataan teman-teman sangat bagus. Oke. Jadi kita garis bawahi kalau promosi itu tadi menarik minat pembeli gitu. Oke, itu tujuannya ya. Nanti 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 itu tujuannya. Setelah secara gampangnya teman-teman nanti bisa memberikan pendapat apa namanya pengertiannya masing-masing. Karena pengertian itu jangan berdasarkan teori ahli atau apa, tapi berdasarkan pemahaman gitu lebih 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 mengena gitu. Oke, jadi promosi itu tujuannya lebih menarik konsumen untuk meningkatkan pembelian, konversi pembelian atau penjualan. Tapi kalau iklan itu lebih menginformasikan, meningkatkan brand awareness gitu. Oke, jadi tujuannya iklan untuk meningkatkan brand awareness, iklan itu untuk mengkomunikasikan, mengenalkan, mengedukasi, produk knowledge, nah itu iklan. Oke, tujuannya brand awareness, memperkenalkan. Tapi kalau promosi adalah meningkatkan penjualan tujuan, mengkonversi, menarik minat. Oke, dari pengertian itu contohnya apa, teman-teman? Contohnya, contoh promosi apa, contoh iklan apa? Izin, Kalau Pak. Anita. contohnya beli sampo satu gratis satu. Kalau iklan itu kayak di TV-TV gitu lah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, dari sini sudah paham. Jadi ya teman-teman, jadi di sini sudah paham. Nah, promosi itu meningkatkan penjualan, mengkonversi minat untuk membeli. Contohnya buy one get one, bundling, beli satu gratis satu, voucher, potongan harga, diskon, itu namanya promosi. Kalau iklan, ya tadi informasi-informasi baik melalui digital atau berdasarkan konvensional atau internet online marketing. Oke, itu namanya iklan. Advertising itu iklan. Oke, memperkenalkan. Oke, itu namanya anggaran. Nah, jadi estimasi biaya tadi termasuk anggaran iklan atau anggaran promosi. Oke, biaya promosi. Misalkan beli satu gratis satu, berarti biaya promosinya seharga satu produk tadi gitu. Kalau biaya iklan dihitungnya berdasarkan apa? Oke, kalau media cetak berapa, kalau online berapa, SEO berapa, SEM berapa. Nah, ini termasuk anggaran. Nah, metode evaluasi bagaimana kita mengukur keberhasilan strategi. Metodenya apa? Nah, metode ini lebih ke KPI. Teman-teman nanti cari bagaimana cara mengukur evaluasi. Oke. Metode evaluasi bagaimana? Oke. Berdasarkan berarti strateginya ketika ingin meningkatkan engagement, kalau pemasaran secara online berarti dilihat dari apa? Engagement itu apa? Walaupun ini manajemen pemasaran kita nggak apa-apa, kita langsung ke pemasaran digital gitu, biar biar nyambung. Karena teman-teman nggak dapat mata kuliah digital marketing ada nggak di UT? Ada Pak. Dari ini Pak, Ada. dari traffic. Oke, dari traffic. Interaksi. Nah, engagement itu interaksi. Nah, engagement itu interaksi secara online. Baik itu share, like, comment, subscribe, direct message, itu namanya engagement. Oke. Nah, itu keberhasilan ketika meningkatkan engagement. Kalau meningkatkan brand awareness, diukurnya dengan cara apa? Brand awareness. Diukurnya dengan cara
Enggak, KPI. Kita tujuannya adalah memperluas informasi, memperluas jaringan, brand awareness, banyak yang mengenal gitu. Berarti diukurnya dengan cara apa? Kalau digital marketing? Survei atau interaksi konten, tingkat pencarian brand. Oke. Nah, salah satu adalah seberapa orang yang mencari brand kita. Nah, berarti eh, brand awareness. Terus, seberapa orang Survei yang konsumen. melihat tayangan video kita atau konten kita, seberapa banyak orang yang memutar video kita, seberapa lama. Nah, ini juga termasuk evaluasi pengukur keberhasilan dari brand awareness. Seberapa orang yang mengunjungi website kita. Nah, itu juga bagaimana cara mengukur keberhasilan strategi pasar ketika kita lihat dari digital marketing, tujuannya adalah untuk meningkatkan brand awareness gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah rencana pengukuran kebutuhan. Oke, dari strategi pemasaran yang telah teman-teman rancang ini tadi, oke, teman-teman harus ada biaya tetap dan biaya variabel. Ini sudah jelas ya. Biaya tetap itu adalah biaya yang sewa tempat, gaji karyawan dan lain sebagainya itu biaya tetap. Biaya bahan baku eh, itu masuknya ke biaya variabel karena berdasarkan apa yang kita butuhkan. Nah, oke, rincian biaya untuk setiap komponen ini sudah sangat jelas, teman-teman. Tinggal nanti mempraktekkan biaya iklan, biaya campaign atau kampanye, pemasaran media sosial, biaya produksi, biaya distribusi, itu masuknya ke eh, pengiriman, bayar ekspedisi dan sebagainya. Biaya promosi. Nah, ini biaya promosi tadi yang sudah saya sampaikan ya. Biaya iklan dan biaya promosi itu berbeda. Oke, untuk acara diskon, promosi khusus, dan sebagainya. Nah, buat perkiraan hasil yang diharapkan, target penjualnya berapa? Dengan harga jual berapa? Oke, kalau menghitung pendapatan berarti harus ada apa? Harus tahu apa dulu? Harga APP. pokok produksi. PP. Oke, jadi Pak. APP. Jadi harga jual dikurangi harga pokok produksi berarti itu pendapatan. Pendapatan dikurangi biaya yang tidak langsung ya. Kalau biaya produksi kan masukkan nanti kan harga pokok produksi. Kalau biaya ini dikurangin biaya berarti untung. Oke, jadi harga jual dikali jumlah yang terjual itu adalah pendapatan. Oke, pendapatan dikurangi biaya-biaya baru nanti ketemunya laba. Oke, yang terakhir adalah dokumentasi. Susun informasi dalam bentuk laporan yang jelas, terstruktur, dan lain sebagainya. Nah, dokumentasi ini teman-teman boleh ditambahkan, misalkan teman-teman surveinya menggunakan online, boleh screenshot ataupun di foto kompetitornya tadi apa gitu. Terus bisa screenshot produknya apa dan sebagainya, itu namanya dokumentasi. Kalau misalkan survei ataupun kompetitornya secara offline, bisa teman-teman tambahkan dokumentasi ketika foto produknya atau foto tokonya atau apa dan lain sebagainya. Oke, semua laporan sudah saya sampaikan di template-nya. Oke, template-nya harus sesuai ya, karena sudah saya kasih contoh secara detail biar mudah. Oke, waktu pengerjaan adalah 2 pekan ya biasanya ya, 2 pekan. Tapi ini kan kemarin teman-teman sudah mulai dari pekan ketiga sampai terakhir kayaknya minggu ini. Mudah-mudahan selesai semua. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan, ada yang mau mempresentasikan hasilnya. Pak mau bertanya, kalau itu tuh kan yang di template Bapak tuh ada desain produk sama kemasan produk. Apakah itu harus masuk ke lampiran juga atau gimana, Pak? Ya, kalau misalkan teman-teman punya itu mau dimasukkan lampiran boleh. Ketika mau dimasukkan ke strategi tadi boleh. Strategi diferensiasi. Oh, desain saya beda dari yang lain. Nah, dilihat dari desainnya, berarti masuk ke strategi. Jadi bisa masuk ke
strategi masuk bisa ke lampiran. Gitu. Oke, ada lagi. Saya dari tadi nggak baca yang komentar dari chat ya, karena nggak sempet gitu biar fokus. Yang soal Oke. dokumentasi itu maksudnya gimana tadi Pak ya? Oke, dokumentasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan dokumentasi. Kalau misalkan teman-teman analisanya berdasarkan online, analisa kompetitor. Nah, kompetitor saya adalah jualannya eh, online gitu, sama-sama online. Nah, teman-teman boleh screenshot Instagramnya, screenshot media sosialnya atau webnya itu namanya dokumentasi. Ketika teman-teman yang dianalisa adalah eh, fisiknya, berarti teman-teman boleh foto fisiknya gitu. Saya menganalisa produk saya. Nah, ini adalah dokumentasi saya. Ini tokonya gitu. Gitu. Toko saya ini yang dianalisa produknya ini gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Heeh. Ini kan saya kebetulan memilih produk yang lagi viral yaitu matcha ya sama kopi. Itu untuk Oh, lampirannya saya boleh melampirkan foto katalog produknya ya, Pak. Kan itu ada boleh, menu-menunya boleh. gitu. Mm-mm. Nah, yang dianalisa ini produknya kamu sendiri atau produk orang lain? Produk saya, Pak. Oke, baik. Kalau produk sendiri kan lebih bagus, jadi ada manfaatnya. Nah, kalau tadi menganalisa produk orang lain, berarti strategi itu agar bisa digunakan orang lain yang sedang dianalisa tadi gitu. Misalnya, kamu mau menganalisa punya Fore. Nah, punya Fore. Nah, punya Fore itu berarti kompetitornya apa? Tuku poin Ku, kopi. Oh kopi iya. tuku. Tuku. Oke, kalau poin poin. Poin kopi. Kalau kopi Poin poin kopi. siapa? Lawson itu punya kopi nggak namanya? Lawson kayaknya enggak deh, Pak. Alfa itu Alfa. Alfa Alfa punya, iya Pak. ada, kalau nah, Alfa ada, Pak. ya jadi dianalisa. Selain itu apa gitu. Tapi kalau yang dianalisa punya sendiri itu lebih bagus. Berarti punya Mbak Safitri punya minuman matcha. Iya. Namanya apa? Sudah terkenal atau belum? Nah, kompetitornya bisa saja yang ada di sekitar, yang sama-sama jual matcha atau minuman lain yang apa selain matcha, yang sedang tren. Misalkan Plat. cappuccino atau apa gitu. Apa gitu ya. Lebih lebih enak menganalisa punya sendiri kemudian Iya, Pak. disampingkan dengan kompetitor langsung maupun tidak langsung gitu. Oke. Jadi Berarti boleh boleh katalognya. melampirkan Heeh. screenshot Instagram juga ya, Pak? Instagram penjualannya. Ya, kalau betul. Jadi kalau memang penjualnya secara online, media sosial, berarti media sosial kita analisa SWOT-nya apa, terus punya orang analisanya apa gitu. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, oke, ada lagi? Pak, izin Pak. Oke, ada yang ya silahkan Mas Yadi. Kalau misalkan masih rencana gitu Pak, produknya kan belum ada, Hmm. tapi kita Mm-mm. mau buat gitu. Itu bisa Pak? Hmm. Iya bisa tadi sudah saya ada yang pernah nanya di grup juga, Pak ini baru mau boleh gitu. Iya. Jadi berarti memang ini produk baru, punya kekuatannya apa, kelemahannya apa, terus kompetitornya siapa, analisa trennya apa gitu. Boleh boleh saja. Ya, Oke, yang penting mencangkup semua indikator-indikator penilaian atau strategi yang dari awal tadi gitu. siap. Makasih Pak. Oke, oke ada lagi. Pak, Berarti izin Pak menanyakan, kalau Pak. Sebentar lagi kan memasuki tugas 2 ya. Tugas 2 dan 3 nantinya itu lanjutan dari tugas 1 atau seperti apa ya, Pak? Oke, teman-teman, kalau belum masuk ke sesi itu belum bisa ngelihat tugasnya apa gitu ya? Belum bisa, Iya. Pak, Belum, Pak. terkunci. Belum Pak, Oke, belum bisa. belum bisa. Oke,
biasanya meneruskan gitu. Bukan biasanya, memang meneruskan gitu. Meneruskan. Jadi produknya nanti itu produknya mendingan sama. Jadi ketika diimplementasikan ke produk sendiri itu, oh ternyata tahapan selanjutnya ini, tahapan ini gitu. Tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sama gitu. Oh kemarin kita membahasnya nggak detail, di tugas kedua lebih detail lagi gitu. Gitu. Sama rata-rata sama. Lebih baik sih sama. Semester lalu saya menyarankan sama agar lebih mudah gitu. Tapi teman-teman harusnya sama gitu, lebih mudah lagi biar nggak menganalisa dari awal lagi karena tugasnya adalah berkesinambungan. Oh, maaf, kalau nanti untuk UASnya bagaimana Pak kalau praktik? Oke, kalau praktek UASnya itu UT itu punya kebijakan langsung, kayaknya tetap offline, tatap muka Oh, offline. tatap muka seperti mata kuliah yang lain. Sudah mulai dari beberapa semester ini kan UASnya online kan ya, offline kan ya. Iya. Jadi di offline di mana namanya wilayahnya masing-masing. Kalau mulai dari pandemi sampai dengan tahun 2024 itu kan UASnya online semua kan. Kami kebetulan saya juga menjadi korektor juga, jadi paham. Sekarang makanya nggak jadi korektor, hanya jadi tutor saja. Oke, jadi nanti saya rasanya sih offline. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya mau bertanya, Ya. kalau misalkan ini kan mungkin kebanyakannya ngambil skala kecilnya produk. Nah, kalau misalkan ngambilnya itu di jasa, gimana, Pak? Jasa kan produk. Ya, maksudnya kalau kayak Jadi jasa kita jual beli marketing itu motor gitu gimana, Pak? ya, jadi produk itu ada produk barang, ada produk jasa. Jadi kita mulai harus menggunakan bahasa-bahasa marketing yang lebih tepat gitu. Jadi produk saya adalah barang gitu. Barang itu bisa disentuh, bisa diraba, bisa dirasakan itu barang. Nah, sama-sama produknya berupa barang. Nah, produknya berupa jasa. Nah, yang tadi saya sampaikan sama gitu. Jasa itu boleh, kita misalkan barbershop. Nah, berarti kan barbershop. Nah, berarti yang dianalisa apa? Tadi sudah saya sampaikan bauran pemasarannya minimal harus ada 7 gitu. Nah, bedanya dengan yang barang tadi. Oke, kemudian dokumennya apa? Dokumennya ya bisa saja tempatnya, terus physical evidence-nya, bisa perlengkapannya, peralatannya, suasananya dan lain sebagainya gitu. Itu ya, Mbak Amroni. Baik, Pak. Terima Sudah kasih, Pak. dipahami? Oke. Ada lagi teman-teman semuanya? Oke. Kalau tidak ada nggak di sini yang belum di absen? Oke. Ini dari 100 orang yang hadir hanya 49, 48 termasuk saya. Oke. Teman-teman, saya kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup kali ya. Oke. Saya tunggu beberapa, biar 2 jam, berarti 5 menit lagi. Ada nggak yang mau ditanyakan? Pak, izin mau tanya, Pak. Ya. Bertanya. Pertanyaannya. Tugasnya untuk lanjutan, tugas 1, 2, 3 itu dilanjut atau nanti setiap tugas itu materinya beda-beda, Pak? Terima kasih. Itu udah Kak tadi, Kak. Oke, Mbak Zulia, mungkin tadi apa namanya di mute atau suaranya. Oke, jadi Iya, Pak, maaf, Pak, tadi tugasnya dari telat. itu produknya biasanya sama, lebih baik sama. Pertama, untuk memudahkan teman-teman nggak perlu cari produk lain lagi. Yang kedua, tinggal meneruskan apa yang ada di tugas kedua. 3, ketika teman-teman punya produk sendiri, berarti mengimplementasikan lebih mudah, bermanfaat gitu. Jadi
lebih baik, lebih bagus lagi dengan produk yang sama. Kalau saya lebih menyarankan dari semester-semester lalu adalah produk yang sama. Karena di dalam tugas 2 itu nanti sebagian ada yang sudah dikerjakan di tugas 1, tinggal meneruskan gitu. Oke, misalkan berbicara ke segmentasi. Nanti di tugas 2 itu juga ada segmentasi. Karena segmentasi itu nggak cukup di plan marketing saya ada mengembangkan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini juga perlu adanya segmentasi lagi gitu. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dari tadi saya Foya pas berbicara tampil nggak di teman-teman? Ada, Pak. Tampil, Pak. Tampil, Hah? Pak. Ada, Pak. Ada. Tampil ya. Tampil. Oke. Ada, Pak. Soalnya saya sendiri tuh nggak ngelihat saya gitu. Nggak tahu nih. Zoom-nya ini kan agak settingnya itu agak lama karena ternyata saya beli itu settingannya salah, dianya settingnya jam 8 padahal saya membelinya mulai dari jam 18 gitu. Terus agak buru-buru juga settingnya. Oke. Cukup ya, nggak ada yang mau disampaikan. Teman-teman boleh membuka kameranya semuanya, terutama yang dari awal belum membuka, saya akan mendokumentasikan ini yang akan menjadi lampiran bukti teman-teman melakukan web hari ini. Nanti ketika Pak, saya absennya nggak ada, nggak ikut foto bareng, dan nggak mengikuti sampai dengan akhir gitu. Oke. Bisa dibantu teman-teman screenshot juga di masing-masing yang bawa laptop. Saya juga punya bukti, teman-teman juga punya bukti. Ketika nanti namanya nggak ada, teman-teman punya bukti. Oke, saya mulai dari slide pertama yang belum menyala. Hartina dinyalakan dulu. Dwi Gusma. Hartina, dengar suara saya. Dwi Kusma, dengar suara saya. Itu Bantu juga ya, siapa tahu sinyal saya yang kurang bagus sehingga saya pakai tidak. 2 Zoom, Pak. Maaf. Soalnya laptopnya kurang Siapa? warnanya. Oke. Oh iya 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 iya. Sebelahan. Yang satu Hartina, yang satu Hartina 40. Oke. Oke, Erliana. Oke, sudah. Erliana, Dwi Kusma, Erliana. Oke. Teman-teman bantu juga ya screenshot ya. Jadi sama-sama punya bukti. Nanti saya akan share. Oke, Vera malah mati. Vera, Dwi. Oke. Jangan mati hilang nanti posisinya akan bergeser nih. Akan bergeser. Tadi nanti di 1 nggak ada, di 2 nggak ada gitu. Oke, ditahan dulu beberapa hitungan detik ya, kalau menit lama. Hitungan detik sampai saya screenshot biar nggak kegeser gitu. Nanti kalau nyalain enggak, nanti ada di 1 enggak, di 2 enggak gitu. Oke, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Slide 2, jangan bergerak dulu biar enggak. Oke, slide 2, Saiful Selvina Wildan. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman yang tadi belum merasa saya panggil, teman-teman boleh informasi ke grup. Jangan sampai nanti hadir, nanti saya nggak berikan absen gitu. Dan saling mengingatkan nanti ya, Pak saya absen, kok nggak absen? Karena absen ini juga menjadi penilaian teman-teman. Jangan sampai nanti sudah keluar kuota, sudah capek-capek pulang kerja harus mantengin Zoom, tapi nggak mendapatkan absen gitu ya. Saling mengingatkan ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya rasa pertemuan TWEB hari ini kita akhiri. TWEB 1 mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya, sangat aktif sekali. Mudah-mudahan pembelajaran ini menambah wawasan kita semua dan mempermudah tugas teman-teman di TWEB 1 ini. Oke.
Oke, sampai ketemu di web kedua dan jangan lupa diskusi di grup itu bisa bertanya terkait tugas atau menjawab pertanyaan dan diskusi dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman juga bisa menjawab pertanyaan dari teman yang lain gitu bisa kan kalau di itu. Oke, bertanya terus ada mahasiswa bertanya, kemudian teman-teman boleh menjawabnya gitu, nggak harus dari dosennya gitu. Jadi terjadi diskusi, ya. Oke, ya, walaupun diskusi ini tidak dinilai gitu, walaupun diskusi ini tidak dinilai di dalam LMS, tetapi keaktifan teman-teman itu akan dianggap absensi di sana gitu. Jadi kalau nggak create atau nggak komentar, nanti di LMS itu teman-teman nggak dianggap absen gitu, karena dosen tidak mengabsen yang learning, yang diskusi. Dosen hanya mengabsen di web secara tatap maya ini gitu ya. Oke, saling mengingatkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat. Walaupun teman-teman berbeda wilayah, berbeda negara, tapi teman-teman mempunyai tujuan satu, yaitu memperluas wawasan, mendapatkan pembelajaran sampai dengan mendapatkan gelar sarjana sarjana apa? Sarjana manajemen atau sarjana? Administrasi bisnis. Sarjana administrasi bisnis. Oke, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Sampai ketemu 2 pekan lagi. Saya akhiri bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.